Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cevanya Saragi. Saya dari Sekolah SMA Negeri 1 Mataram Raya. Saya dari kelas 10 MIA 5. Di sini saya akan membuat pembelajaran dari ini. Kita akan mencari tentang bab 12 tentang Allah pembaharu kehidupan kita. Nah, bab ini membahas bagaimana Allah sebagai pembaharu kehidupan. Pokok ini penting untuk meyakinkan kita bahwa Allah terus bekerja dalam kehidupan manusia. Ia bukan Allah yang hanya menciptakan kita, bukan hanya Allah yang memelihara dan menyelamatkan kita, tetapi juga Allah yang memperbaharui kehidupan kita. Pembaharuan ini dinyatakan oleh Roh Kudus. Manusia membutuhkan pembaharuan hidup supaya menikmati persekutuan yang benar dengan Allah dan dengan sesama. Pembahasan topik ini untuk memberikan motivasi kepada kita agar tetap memiliki pengharapan dalam hidup kita. Karena kasih Allah bagi manusia tak akan terbatas dan tidak akan berkesudahan. Pembaharuan yang dimaksud adalah kehidupan di dalam Allah dan manusia, mengubah cara pola berpikir kita dari yang negatif menjadi yang positif, mengubah semua sifat buruk yang ada dalam diri kita menjadi sifat baik yang bertanggung jawab, mengubah orang yang tidak percaya kepada kasih dan kekuasaan Allah menjadi percaya dengan kasih dan kekuasaan Allah. Manusia lama yang takluk kepada dosa telah digantikan oleh manusia baru yang hidup di dalam Kristus. Menurut Niftrik dan Bolen, melalui baptisan, orang percaya telah dijadikan bersatu dengan Kristus dalam kematiannya dengan manusia lama. Telah dipakukan di kayu salib agar manusia bangkit bersama-sama dengan Kristus sebagai manusia baru. Sejajar dengan itu, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 menuliskan bahwa, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menurut Niftrik dan Bolen, kelahiran kembali memberikan kepastian iman bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa manusia, dan Kristus telah bangkit di antara orang mati. Bersama-sama dengan Kristus, semua orang percaya telah mati dan bangkit bersama Kristus menjadi manusia baru yang dosanya telah diampuni. Kepastian ini penting bagi orang percaya, sehingga memberikan tanggung jawab untuk hidup bagaimana layaknya seorang yang telah ditebus dalam nama dan diselamatkan dan diperbaharui. Bagaimana Allah memperbarui kehidupan? Allah memperbarui kehidupan melalui Roh Kudus. Kelahiran kembali serta pembaruan manusia adalah pekerjaan Roh Kudus. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus dikaruniai oleh Roh Kudus dan menjadi anak-anak Allah dan memanggil Allah sebagai Bapanya. Roh Kudus membuat manusia menjadi milik Allah di dalam Yesus Kristus. Namun demikian, manusia telah terus berjuang melawan dirinya sendiri dalam keinginan daging yang takluk pada dosa. Jadi, karena Roh Kudus tidak membebaskan manusia dan penjajahan dosa yang disebabkan oleh keinginan daging. Dalam kaitannya dengan pembaharuan hidup, Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau hidup oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging kita. Sebagai ganti perbuatan daging, maka kita akan menghasilkan buah roh, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Sifat atau ciri ini adalah buah atau karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Walaupun demikian, kita harus mengatakan bahwa karya Roh Kudus ini merupakan suatu proses yang tidak sekali jadi, karena kita masih terus melawan kemanusiaan kita yang lama dikuasai oleh keinginan daging. Kita bertumbuh menjadi orang beriman karena karya pembaharuannya. Menurut Niftrik dan Bolen, manusia yang percaya haruslah menunjukkan tanda-tanda hidup baru dalam seluruh kehidupannya, dalam seluruh pekerjaan tangannya. Dalam masa kini, menghadapi persoalan menyangkut pengendalian diri, kemarahan, kekerasan, dan lain, ini banyak dirasakan oleh remaja kita, dirasakan oleh kita. Lalu bagaimana? Apakah upaya pembaruan diri bagi diri kita sendiri? Upaya yang kita lakukan dalam mewujudkan buah roh baik itu yang dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, juga pada setiap perbuatan kita. Lalu apa dampak dari pembaharuan Allah bagi orang yang percaya? Sebelum Yesus naik ke surga, ia telah menjanjikan datangnya Roh Kudus yang akan mendampingi para rasul dan orang percaya supaya mereka selalu dibimbing oleh kebenaran. Janji itu telah dipenuhinya pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun pada rasul dan orang-orang percaya.
Dampak dari kepercayaan kepada Allah yang memperoleh hidup kita melalui Roh Kudus yaitu yang pertama yakni bahwa Allah berkuasa atas hidup kita dan bahwa kekuasaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kepercayaan ini melahirkan pengharapan bahwa kita pasti memiliki kehidupan yang lebih baik, mencakup kehidupan sekarang maupun di masa depan. Pengharapan itu juga membuat kita mampu untuk mengubah semua sifat buruk yang ada dalam diri kita, keraguan akan kekuasaan Allah menjadi percaya kepada Allah yang berkarya dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kepercayaan itu memotivasi kita untuk menghilangkan berbagai ketakutan yang ada dalam diri kita. Yang berikut, apa dampak dari kepercayaan kepada Allah yang memperbarui hidup kita melalui Roh Kudus adalah kuasa Allah melalui Roh Kudus juga dapat memperbarui cara berpikir kita, tindak perilaku kita lebih banyak mengacu kepada keinginan yang dulunya lebih banyak mengacu pada keinginan daging, sekarang kita lebih melakukannya mengacu pada keinginan Roh Kudus yang sebagaimana tercantum di dalam buah-buah roh. Yang berikutnya adalah kita percaya bahwa Allah sedang bekerja dalam sejahtera umat manusia. Pekerjaan itu tidak hanya memperbaharui, namun mentransformasi dan memulihkan semua hubungan yang telah rusak dalam dosa. Hubungan antar manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, dengan alam dan lingkungannya, dan lebih yang paling penting adalah manusia dengan alam. Hubungan yang tadinya telah dirusak oleh manusia yang bersifat serakah, mengeksploitas dan merusak alam kini dibaharui. Manusia dimungkinkan untuk memiliki perspektif baru dalam memandang alam dan lingkungan hidup. Yaitu jika sebelumnya manusia cenderung merusak alam, kini berkomitmen untuk memelihara lingkungan hidup. Bahwa manusia dan alam saling membutuhkan. Manusia membutuhkan alam dalam kehidupannya, dalam memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari, dan alam juga membutuhkan kita untuk menjaga serta melestarikan dan dan alam juga membutuhkan kita untuk menjaga serta memelihara kelestariannya. Dalam keyakinan penuh terhadap pembaruan Allah, tiap orang percaya terpanggil untuk merestorasi alam yang telah dirusak dan dieksploitasi supaya generasi yang akan datang dapat hidup dan layak. Yang berikut, apakah dampak dari kepercayaan terhadap Allah? Kita jadi percaya bahwa manusia menjadi mitra Allah dalam mengubah wajah dunia yang carut cemarut oleh berbagai penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan menjadi manusia yang berkeadilan, berani berkata benar, dan membela kebenaran, solider tanpa penderitaan orang lain dan manusiawi. Pembaruan hidup manusia tidak terlepas dari keselamatan yang telah dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus. Pembaruan tidak boleh terlepas dari aspek percaya. Hanya orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus sajalah yang akan mengalami pembaruan dalam hidup. Terkadang dalam diri kita muncul berbagai pertanyaan dan keraguan mengenai Roh Kudus. Bagaimana caranya kita dapat menjawab akan kepercayaan terhadap Roh Kudus itu? Bagaimana kita menjawab akan keraguan itu? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu bergaul akrab dengan Allah melalui kesetiaan berdoa dan membaca Alkitab. Tidak hanya itu, kita juga dapat bersekutu dalam mengikuti berbagai pertemuan di kalangan remaja dan jemaat, sehingga kita tidak menjauhkan diri dari persekutuan. Membangun iman dalam persekutuan tersebut amat sangat penting. Melalui persekutuan itu kita bertemu dengan teman dan saudara-saudara kita yang seiman. Adapun yang mengatakan jika kita tidak sempat pergi ke persekutuan ibadah atau gereja, tidak apa-apa, cukup dengan mendengarkan lewat radio atau televisi. Itu pun sudah cukup asal kita meyakininya. Tiap orang percaya membutuhkan persekutuan dalam mengekspresikan iman dan percayanya. Nah, apakah yang kita dapat dari pembacaan? Apakah rangkumannya? Yaitu Allah adalah pembaharu kehidupan melalui Roh Kudus. Tiap-tiap orang percaya menikmati perbaharuan hidup baik jasmani maupun rohani, di mana dalam perbaharuan itu relasi manusia dengan Allah, sesama alam, dipulihkan dan dibaharui. Pembaharuan itu memberikan dorongan bagi manusia untuk hidup dalam pengharapan kepada Allah. Manusia yang hidup dalam pengharapan akan mampu hidup sebagai manusia baru, di mana semua pemikiran, perkataan, dan serta perbuatannya sesuai dengan perintah Allah. Bagi remaja-remaja Kristen seperti kita ini, kepercayaan ini amat penting untuk dijadikan pegangan hidup sehingga mampu untuk menghadapi segala situasi, setiap tantangan yang terkadang kita tidak tahu apa jalan keluarnya. Kehidupan yang dijalani pada masa kini bukanlah kehidupan yang mudah karena berbagai tantangan yang ada membutuhkan pegangan hidup untuk menghadapinya. Kita ingat kembali, sebelum Yesus naik ke surga, Ia telah menjanjikan datangnya Roh Kudus yang akan mendampingi para rasul dan orang percaya supaya mereka selalu dibimbing dalam kebenaran. Janji itu dipenuhi pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun kepada para rasul
dan para orang percaya. Amin. Sekian dari pembelajaran video kita pada hari ini. Shalom, salam sejahtera.